Selamat pagi saudaraku semua, dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Saya Nikos Dinata dari kelas 81. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam dan kepala ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus mengusir para pedagang yang menjual barang dagangan mereka di bait suci. Ketika Yesus menyadari apa yang mereka lakukan, dia sangat marah. Dia berkata kepada para pedagang, "Rumahku adalah rumah doa. Kamu tidak menjadikannya sarang pencuri." Saya berasumsi bahwa para pedagang juga marah karena Yesus telah mencela mereka. Dan setelah kejadian ini, para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para pemimpin rakyat mulai mencari cara agar mereka dapat membunuh Yesus. Namun mereka sangat berhati-hati karena orang-orang terpesona oleh Yesus dan ajarannya. Para sahabatku, sahabat suara hati, para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus datang dan mengusir orang-orang yang berjualan. Yesus mau melawan kenyataan bahwa yang jahat bisa menguasai tempat kudus Allah. Yesus juga sebenarnya ingin mendobrak kebanyakan bagaimana kenyamanan orang berjualan di bait Allah, dan mereka yang melihatnya tahu itu salah tetapi diam dan membiarkan semua itu terjadi. Yesus berdiri bersama mereka yang berada di pihak yang lemah untuk menuntut adanya perbaikan. Dan hal yang pertama adalah hal yang tampak atau hal yang terjadi di depan mata, seperti transaksi jual beli di bait Allah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini terkadang kita sering salah menempatkan diri. Misalnya, jika kita ke gereja atau ke tempat ibadah, kita diminta untuk berpakaian yang sopan, tetapi justru kita tidak menggunakan pakaian yang sopan. Dan akhirnya mungkin kita akan mendapat teguran, baik dari petugas tata laksana, dari umat yang lain, atau bahkan dari romonya langsung. Dan yang lebih memprihatinkan, di mana gereja sebagai tempat yang untuk berdoa, kita malah mengobrol, bercanda ria dengan orang-orang yang kita kenal, atau mungkin malah terima telepon di dalam gereja karena memang mungkin bisnisnya lagi berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Gereja sebagai tempat yang suci seharusnya digunakan untuk berdoa. Gereja adalah bait suci di mana Allah bersabda dan mendengarkan sabda Allah. Para sahabatku, sahabat suara hati, para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus menganggap bait Allah adalah dirinya sendiri, sehingga Yesus sangat marah ketika bait Allah dijadikan tempat berjual beli.
Hal ini mengingatkan kita semua sebagai umat beriman bahwa bait Allah adalah tempat kita berjumpa dan menjumpai Allah sendiri. Gereja adalah tempat yang suci, bukan untuk tempat ngobrol dengan orang-orang yang kita kenal, bukan untuk memamerkan barang-barang mewah yang kita miliki. Kita seharusnya menjadikan sungguh-sungguh di dalam gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah. Tubuh atau diri kita perlu dibersihkan. Kita perlu mengoreksi diri. Mungkin kita sering merusak tubuh kita dengan menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang negatif. Mungkin kita mencemari tubuh kita dengan alkohol, mungkin narkoba atau percabulan, keserakahan, dan keegoisan. Itulah yang membuat kita jauh dari Allah, sehingga kita tidak menghormati tubuh kita sendiri sebagai bait Allah. Mari kita menghormati dan menyucikan diri kita masing-masing dengan cara menghindari hal-hal yang dapat merusak tubuh kita. Biarkan Allah bersemayam dan menjaga kemurnian tubuh kita agar tubuh dan diri kita tetap bersih. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.